iQOO Z7 5G udah resmi diluncurkan dan dijual dengan harga mulai dari 4,2 jutaan. Tapi pas pre-order kemarin ya cukup rame karena pengirimannya ngaret. Usut punya usut, katanya karena email. Tapi ada yang menarik di sini ya, karena bukan sembarangan email doang sih masalahnya. Oke, di sini Fadil kita bahas ya teknisan yang ada di iQOO Z7 5G dan bahas kenapa kemarin telat ya. Apakah salah iQOO atau bukan? Yang pertama tuh iQOO. Di sini yang belum tahu ya, iQOO tuh targetin performa oke dengan harga yang terjangkau. Maka dari itu cuma dijual online aja dan service centernya tuh nyatu sama Vivo yang merupakan induk perusahaannya. Yang kedua adalah Snapdragon 782G. Chipset ini adalah penerus dari Snapdragon 778G Plus ya. Tapi masih sama ya, pabrikasinya 6 nanometer. Masih sama juga pakai konfigurasi 8 core Kryo 679 dan GPU Adreno 642L. Hanya saja pada prime core-nya naik 200 MHz jadi 2,7 GHz yang secara teori lebih kencang 5% dibandingkan pendahulunya ya, si sektor CPU. Dan GPU-nya tuh secara teori lebih kencang 10%. Ini adalah ponsel pertama di Indonesia yang pakai chipset ini ya. Tapi nggak tahu apakah suhunya tuh bakal cepet panas atau enggak ya, kayak Snapdragon 778G sebelumnya. Nanti kita bahas di video review. Dan ini saya beli yang RAM 8GB ya, dengan penyimpanan 128GB, yang paling dasar, paling murah. Kalau misalkan kalian pengen lebih, ada varian RAM 12GB dan dengan internalnya 256GB. Lalu yang ketiga layar 120Hz. Layarnya ini punya ukuran 6,64 inci panel IPS ya, refresh rate 120Hz, dan katanya color gamut warnanya tuh luas. Ini menarik ya buat saya yang pecinta layar IPS. Dan jarang banget sekarang ponsel dengan layar IPS keluar. Kebanyakannya jenis OLED. Nanti kita lihat di review gimana experience si layarnya ini. Yang dimana ya saya excited banget sih. Oke, ke poin selanjutnya di kamera OIS. Untuk kameranya di sini mengandalkan lensa utama resolusi 64 MP dengan sistem OIS ya bantuannya, yang ditemenin dengan lensa depth 2 MP, sedangkan kamera depannya 16 MP. Yang kelima, sektor baterainya. Nah, untuk baterainya di sini cukup menarik ya, karena dengan kapasitas 5000 mAh dia sudah mendukung pengisian 120 watt yang tentunya di kotak pembeliannya ada charger 120 wattnya. Lalu ke-6, FunTouch OS. Yap, semua teknologi yang ada tuh dibalut dengan sistem FunTouch OS 13 yang sama kayak Vivo, berbasis Android 13 juga. Nah, apakah secara teknis sama banget ya kayak FunTouch OS-nya Vivo atau enggak, nanti kita bahas di video review. Dan yang ke-7 masalah email ini. Yang bikin telat pengiriman ponsel ini tuh telat ya. Yang dimana kalau misalkan nggak terdaftar secara resmi tuh email keblokir dan nggak bisa nikmatin SIM card. Dan yang harus kalian tahu ya, masalah email yang kayak gini kemarin tuh bukan iQOO Z7 aja, tapi Samsung juga. Lebih tepatnya dengan Samsung Galaxy M14 5G ya. Yang dimana waktu peluncuran si ponsel Samsung itu tuh kurang lebih berdekatan dengan si iQOO ini. Nah, di Twitter tuh cukup ramai ya, karena ada yang udah beli Samsung M14 5G, udah dipegang sama usernya, tapi emailnya tuh keblokir, gak bisa nikmati SIM card. Sudah kontak si Samsung Care-nya, katanya emailnya tuh bakal kebuka nanti akhir bulan April ini. Jadi sama-sama masalah juga. Lalu kalau misalkan lihat kejadian sebelumnya juga, sebelum tahun ini, kalian pasti tahu ya, sempat rame iPhone dari Digimap yang keblokir emailnya. Yang dimana ya ketiga masalah ini dari si Digimap, terus Samsung Indonesia, dan iQOO Indonesia sama-sama diurus oleh ya Kominfo. Berarti ya entahkah mesin mereka bermasalah atau servernya gak jelas atau gimana, tapi inti masalahnya tuh sama ya. Dan gak mungkin salah vendor seutuhnya gitu, karena kalau misalkan emang salah suatu vendor, pasti cuman vendor itu doang gitu yang dapat masalah kayak gini. Tapi kan nyatanya enggak gitu. Jadi saya harap kedepannya masalah registrasi email itu lebih luas atau lebih optimal gitu. Jadi saya harap kedepannya masalah email kayak gini tuh nggak terulang ya. Khususnya buat Kominfo dan jajarannya yang ngurus email kayak gini. Oke? Jadi sekian saja ya video unboxing dan preview kali ini ya. Ditunggu aja video reviewnya. Oke, di sini Fadil. Peace out.